Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Rafidi Baskoro dengan NIM 14825000047. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang branch prediction dan soal yang sudah diberikan oleh Bapak Ahir, Bapak Agus Hermanto, selaku dosen Aurkom di Prodi Sistekin Angkatan 25. Lanjut ke penjelasan. Jadi, apa sih branch prediction itu? Ini adalah teknik yang digunakan prosesor untuk memprediksi apakah suatu branch itu akan diambil, taken, atau tidak diambil, not taken. Jadi sebelum hasilnya diketahui, jadi dengan adanya branch prediction ini bisa memprediksi, jadi branch itu akan diambil atau enggak sih. Kemudian biasanya perintahnya berupa if else, kemudian ada switch, loop, dan loop berupa for while. Lanjut, kita ke kenapa branch prediction itu dibutuhkan. Sebelum adanya branch prediction, jadi banyak masalah seperti pipeline berhenti, kemudian ada kinerja prosesor juga menurun, dan yang terakhir ada banyak siklus CPO yang terbuang. Sehingga dengan hadirnya branch prediction ini, manfaatnya itu banyak ya. Seperti pipeline-nya dapat tetap berjalan, kemudian eksekusi program menjadi lebih singkat, dan efisiensi penggunaan jadi meningkat juga gitu. Kemudian kita ke tipe dari branch of prediction. Jadi yang utama ini biasanya ada dua yang paling utama. Yang pertama ada static prediction, prediksi tetap, dan yang dynamic. Dynamic ini sering berubah-ubah. Jadi dari pengertian static prediction dulu. Jadi static prediction ini merupakan prediksi yang tetap, kemudian kondisi branch itu selalu taken dan selalu not taken gitu. Kemudian kita beralih ke dynamic prediction yang selalu berubah-ubah ya. Jadi dynamic prediction ini biasanya digunakan pada prosesor modern yang biasanya mengambil dari branch riwayat sebelumnya, dan dynamic prediction ini hasilnya lebih akurat daripada static prediction. Oke, baik, kita lanjut ke soal. Jadi di sini menjelaskan bahwa ada dua state ya, yaitu state taken dan not taken. Jadi untuk kondisi taken ini ada dua, yaitu strongly taken dan weakly taken. Kemudian jika branch itu suatu branch terus-menerus diambil, jadi prediktor itu tetap berada di state yang paling kuat, di strongly taken. Kemudian kalau semisal terjadi adanya kesalahan pengambilan branch, prediktor cuma turun ke weakly taken. Jadi tidak langsung mengubah arah prediksinya ke not taken begitu. Jadi akan berputar di sini terlebih dahulu. Jika kondisinya not taken, jadi dia menuju ke predict taken yang di sini. Kemudian kita lanjut ke not taken ya, di predict not taken. Jadi yang dua bawah ini kondisi ketika branch berkali-kali tidak diambil. Jadi prediktor ini ada tanda panah menuju ke state predict not taken. Jadi semisal dari sini kan ini kan strongly taken. Jadi dia akan langsung berpindah jika kondisi sudah berkali-kali tidak diambil. Jadi dia akan langsung mengubah arahnya ke predict not taken gitu. Nah, kemudian jika branch sudah mulai sering diambil kembali, sering taken, jadi dia akan mengubah arahnya ke predict taken ini, yang weakly predict taken, karena sama-sama weak, sama-sama lemah gitu. Nah, kita lanjut ke contoh simpel. Nah,
Di sini hasil branch menunjukkan ada taken, kemudian taken, not taken, kemudian taken gitu. Nah, contohnya kan dari hasil aktual itu taken ya. Jadi state bergerak langsung menuju ke bagian predict taken. Jika hasil aktual ini not taken, maka state itu bergerak menuju ke predict not taken. Dengan adanya metode ini, jadi keunggulannya itu prediksi nggak langsung berubah dari satu kesalahan. Jadi dievaluasi terlebih dahulu sebelum dia akan menunjukkan hasilnya. Jadi ada sekitar bisa ada 2 kesalahan berturut-turut. Jadi prediksi baru benar-benar bisa ganti arah gitu. Jadi akurasinya bisa lebih baik dibanding prosesor dibanding prediktor 1 bit. Nah, kita masuk ke positif dan negatifnya nih. Jadi ada pros dan cons. Yang pertama itu prosnya dulu, jadi tingkat akurasinya lebih tinggi ya. Kemudian mengurangi adanya pipeline stall, dan yang terakhir dapat meningkatkan performa CPU. Nah, branch prediction ini ada banyak keuntungannya, dari kecepatan peningkatan prosesor dan mengurangi waktu dari pipeline. Jadi waktu tunggu tidak lebih lama. Tapi di balik positifnya juga ada negatif. Jadi branch prediction juga punya kekurangan. Jadi kayak teknik juga membutuhkan perangkat keras tambahan. Dan ketika prediksi salah, prosesor harus membuang instruksi sebelumnya yang sudah ada gitu. Kemudian kita masuk ke kesimpulan yang terakhir. Jadi sebagai kesimpulan, branch prediction merupakan teknik penting pada prosesor modern agar dapat mempercepat eksekusi program. Kemudian dari gambar yang ditampilkan yang dari soal juga menunjukkan mekanisme prediksi menggunakan 2 bit atau menggunakan prosesor 2 bit, 1 rating counter dengan 4 state, yang 2 state taken dan 2 state not taken, yang membuat prediksi dari branch prediction ini menjadi lebih stabil dan lebih akurat. Jadi dengan adanya teknik branch prediction ini, prosesor dapat mengurangi hambatan pada pipeline dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Oke, sudah di ujung presentasi. Apabila saya ada salah kata maupun perbuatan yang tidak mengenakan kepada pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.